nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, para umarok, ada Bapak Kapolsek dan jajarannya, Bapak Kepala Desa dan jajarannya yang dimuliakan Allah SWT, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan anak-anakku sekalian yang berhati yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya diminta bicara bencana. Tadi saya dengar bencana, bahasa Arabnya bala, bahasa Indonesianya bala, bencana. Bala bencana ini yang datang sama saja. Apakah angin topan, apakah angin ribut, apakah gempa bumi, apakah badai, apakah tanah longsor, apa saja yang datang itu sama saja. Namanya bala bencana. Kena kepada siapa baru berubah namanya. Gempa bumi kena sama siapa? Kalau kena sama orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, dia cobaan. Gempa bumi, sampai gempa bumi, tapi kenanya sama orang-orang yang bejat, orang-orang yang durhaka. Itu tamparan supaya tobat. Gempa bumi juga datang itu, tapi kena sama manusia-manusia yang melawan Allah. Tidak wah, tidak mau dinasihati, tambah bejat. Ini pemusnahan kata Tuhan. Jadi tiga ya. Bencananya sama aja, sama aja. Cuman kena sama siapa dia, berubah nama. Dan yang tahu itu cobaan untuk menaikkan pangkat, atau itu tamparan supaya tobat, atau itu atap pemusnahan. Yang tahu yang kena. Yang kena itu merasa itu. Dan ini diceritakan dalam Quran ayat-ayatnya. Karena waktu pendek yang pertama kita bahas dulu yang pertama, yaitu ujian. Yang namanya ujian itu hanya orang beriman yang diuji. Kafir-kafir nggak diuji. Ujian hanya untuk orang beriman. Kayak sekolah, yang diuji itu bukan anak sekolah. Gurunya bilang, anak-anak minggu depan kita ujian ulangan biologi. Yang diuji cuma
Anak-anak yang sekolah adalah nggak mungkin tukang sayur dikumpulin. Ayo kumpul tukang sayur, kita mau ujian matematika. Itu apa? Nggak ada, ngapain tukang sayur diuji matematika. Tukang jual cendol kumpul semua, ini mau diuji hukum warisan. Itu apa? Dia nggak sekolah. Yang diuji itu hanya orang beriman, supaya imannya naik tambah dekat sama Allah. Kalau gagal ujian pulang, nggak naik kelas. Oleh karena itu, kita orang beriman ini selalu waspada. Kalau datang ujian, itu bala bencana itu ujian untuk kita. Kita bersabar, dekat sama Allah, lulus ujian naik pangkat. SD, ujian lulus, masuk SMP. Ujiannya tambah besar, ujiannya tambah berat. Lulus ujian SMP, naik SMA, ujiannya tambah berat. Lulus SMA, perguruan tinggi, datang ujiannya lebih berat lagi. Mana sama ujian orang normal, orang awam dengan ujian ulama itu nggak sama. Orang awam ujiannya nggak seberat ulama. Ulama ujiannya duit, jabatan. Nih, kau jadi pejabat dia aja mulut, jangan bicara lagi. Biarkan aja ini, rusak-rusak lain, nanti dirimu selamat, anak istrimu selamat, gitu. Lebih ngeri ujiannya. Nggak mau kau di penjara kau nanti. Ya gue hampir di penjara dulu, betul nggak? Banyak ulama-ulama di penjara, Buya Muhammad Nasir di penjara, Sultan Sabri di penjara, banyak di penjara. Habib Rizik juga Pak. Habib Rizik sekarang. Soalnya kerumunan lagi, kerumunan. Kalau soalnya bunuh orang, ya kan, kriminal, oke aja lah. Kalau kerumunan kan cuma hukum perdata, didenda lah, udah selesai. Karena bukan hukum pidana kerumunan. Apalagi Indonesia tidak melakukan karantina. Kita kan cuma PSBB. PSBB. Pembatasan aja. Kalau dilanggar, denda 50 juta, udah bayar, udah selesai lah. Nggak bisa dipenjara harusnya, tapi ya nanti kita tunggu. Udah dilaporkan polisi ke Kejaksaan memulangkannya ke polisi. Berarti P19 belum tembus P21. Tapi udah ditahan. Apa-apa, kalau penjara bagi ulama itu ujian menaikkan pangkat itu. Imam Hambali, murid Imam Syafi'i di penjara, dipukuli di penjara berdarah-darah, jubahnya berdarah, dicabui. Imam Syafi'i gurunya mengutus muridnya, datangi Imam Hambali ke penjara, bikin begini-begini. Sampai muridnya, saya murid Imam Syafi'i, seguru sama Imam Hambali. Pesan dari guru nih, apa? Rendamkan jubahmu yang berdarah, kata dia. Nah, kering, rendam. Airnya mau pulang. Sampai Imam Syafi'i diminum airnya. Inilah air rendaman jubah orang yang bertahan membela agama walaupun harus dicabui sama pemerintahnya. Imam Hambali kurang soleha. Pemerintahnya Khalifah Islam. Pemerintahnya waktu itu berbeda pendapat, dipukul, nggak apa-apa. Biasa saja. Nah, itu ujian. Lulus naik pangkat. Kalau kita orang beriman datang bala ujian, apa ada bentuknya? Sabar, kita naik pangkat. Udah waktunya. Ya. Lalu amat batu. Kita sambung ambil saya. Ya. Jangan pulang. Jadi saya senang ini. Kita tetap jaga protokol kesehatan. Ini Ahlussunnah wal Jamaah mewajibkan ini. Paham Ahlussunnah wal Jamaah mewajibkan usaha. Kita sampai tawakal, harus usaha dulu baru berserah diri sama Allah. Pakai masker. Saya kemana-mana pakai masker. Jaga jarak. Jangan salam-salam kami. Yang bahaya kalian, karena kami keliling Indonesia. Kalian di sini aja kalian. Kami keliling-keliling, salam-salam kami nanti kami menularkan kalian. Oleh karena itu jaga diri, jangan jaga jarak. Wajib hukumnya usaha dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Cuci tangan, masker, jangan salam-salaman. Nah, ini insya Allah usaha. Mudah-mudahan usaha kita diterima. Kalau udah usaha kena juga takdir. Baru bisa ngelak dari takdir. Berobat ke dokter usaha, betul nggak? Kalau takdirnya mati, sama dokternya mati sekalian. Usaha mesti dibu, insya Allah ya, habis isya. Saya sudah jamak, jadi saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akhirkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan ayat tadi yang pertama soal Baqarah. Ujian untuk orang-orang beriman. Apa saja yang diuji? Bidang apa saja orang beriman diuji? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan pasti kami Allah akan menguji kamu, akan membala kamu dengan pasti. 2 kali pastinya itu. Allah mengatakan pastinya itu 2 kali. La-nya itu harfun taukid, pasti. En-nya pasti. Jadi wala pasti la-nya. Nabluwan-nya pasti. Cuma kalau diterjemahkan begitu jelek dia. Sebetulnya artinya begitu, dan pasti kami Allah akan menguji kamu dengan bala bencana dengan pasti. 2 kali pasti. Bala bencananya apa? Bisyai'in minal khauf, sedikit rasa takut. Rasa takut itu ujian. Kalau kita datang rasa takut, apakah kita mendekati Allah atau menjauhi Allah? Kalau mendekati Allah, lulus ujian. Ternyata rasa takut itu hilang sendiri. Ada yang datang rasa takut menjauhi Allah, ya lulus ujian. Takut miskin, mencuri, nggak lulus ujian. Takut nggak makan, menipu, nggak lulus ujian. Takut hidup bunuh diri, nggak lulus ujian. Takut hidup bunuh diri, takut mati mabuk. Datang ke dokter, kata dokter bapak kena kanker, nggak ada harapan, 3 bulan lagi matilah kalau menurut perkiraan saya, kata dokter. Jadi pemabuk. Kenapa? Saya 3 bulan lagi mati, nggak lulus ujian. Padahal rasa takut itu ujian bagi orang beriman. Jika dia datang rasa takut mendekati Allah, hilangnya rasa takut itu, karena Allah akan menjaga dia. Saya ingat satu hari saya naik pesawat terbang Buraq dari Jakarta ke Medan 2 jam. Naik Buraq tahun berapa itu ya? Tahun gak enak lah, tahun 1990 sekian. Sekarang sudah tutup, Buraq sudah bangkrut. Naik Buraq, saya duduk dekat jendela. Tiba-tiba naik, di sebelah saya kosong, bangku tengah kosong, bangku pinggir perempuan pakai baju robek-robek, robek di paha, robek di ketiaknya, robek di dadanya, robek di perutnya, robek-robek. Ini perempuan luar biasa juga ini, saya pikir. Untung nggak duduk sebelah saya, duduknya ada bangku kosong lah. Dia pinggir kali, saya pinggir jendela. Saya nengok aja dari luar jendela, cuma mau tengok ke kanan, pakaiannya kayak begitu, udah robek-robek, ketat lagi. Karena nengok keluar, terbanglah. Begitu terbang baru 5 menit, kena badai di atas. Seumur hidup saya mungkin 1000 kali lebih saya salah. Ini yang parah. Turun satu, jatuh di sini, tiba-tiba naik lagi. Wah, seru betul ini. Bunyi tanda bahaya udah hidup, sudah hidup kan? Karena udah lari dari jalur terbang, bisa tabrakan di atas itu. Jalur dia di sini, dia terbang kembali ke sini, itu bisa tabrakan. Dia udah pakai bunyi, apa yang terjadi? Ini perempuan di tengah-tengah itu taruhnya tas tangannya di bangku tengah. Dia buka tas tengah itu, dibukanya tasnya, dia ambil kertas abu-abu, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Saya lihat, ya Allah, ini wanita ketakutan, dia dekat sama Allah.
ngomong begitu. Ternyata dia orang Islam, orang beriman. Itulah durhaka dia bajunya ajak kali. Robek sana robek situ, tapi ternyata dalam ketakutannya dia baca Yasin. Memang parah betul itu. Akhirnya apa? Sampai di Medan, saya nampak gereja Kornia itu. Dan sebenarnya tiba-tiba ini hujan deras. Tiba-tiba naik lagi. Naik lagi. Mendarat di Pekanbaru. Mendarat di Pekanbaru. Istirahat 2 jam katanya di Pekanbaru. Menunggu badai reda. Pekanbaru terang. Saya ajak sembahyang. Ayo Pekanbaru, kita ibu-ibu bapak-bapak mari kita sholat zuhur. Kita sholat zuhur, kita jamaah asar. Rokat-rokat saja. Nah, ada berdiri saya sendiri. Ini satu pesawat. Takut tadi baca Yasin, giliran waktu sholat tak sholat. Sholat lah. Saya kira 2 jam naik lagi pesawat. Berangkat. Baru 5 menit. Lagi waduh ada betul. Mencekam betul. Sekali saya tengok keluar. Kejut. Ada orang pakai sorban jubah di sebelah saya. Malaikat maut sebenarnya. Ternyata bayangan saya sendiri. Oh, bayangan sendiri. Saya waktu itu nangis, ya Allah, andai kata hari ini saya mati, saya tidak minta ibu, tidak minta panjang umur, enggak. Kalau hari ini saya mati, naik kapal terbang, mati tidak apa-apa. Asal satu aja saya minta, matikan saya dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan jahat. Matikan saya dalam keadaan baik, berserah diri kepada takdirmu. Itu aja saya doa, nggak minta panjang umur, nggak minta selamat saya. Tiba-tiba yang penumpang lain bilang, Pak Haji, doa ada selamat, doa selamat. Nggak mau, saya bilang. Biarin jatuh. Wah, menjerit satu pesawatku. Biarin jatuh. Tadi gua ajak sembahyang, nggak ada yang mau sembahyang. Jangan begitu loh Pak Haji, biarin. Sampai dekat Medan, balik lagi mendarat di Batam. Ini luar biasa, seumur hidup saya baru mengalami ini. Mendarat di Batam 2 jam lagi, tunggu situ sampai 3 jam. Akhirnya berangkat pesawat sampai Medan itu udah jam 6 sore. Dari jam 9 pagi. Tidak ada pesawat yang mendarat hari itu. Jam seberapa itu runway pemadam kebakaran sudah 12 jejer di sisi landasan itu. Akhirnya mendarat juga di Borok, berani betul. Mendarat. Semua satu pesawat terbang takbir. Allah Akbar, ini Allah Akbar. Sholat zuhur nggak mau. Berpeluk-pelukan lah itu pesawat itu, penumpangnya nangis-nangis. Saya keluar paling belakang. Bersyukur betul saya, ya Allah. Rupanya hari ini aku masih hidup. Mudah-mudahan nggak jahat aku sampai mati, ya Allah. Tambah umurku. Udah berangkat 2 bulan terakhir saya keluar. Pilotnya nangis, saking ngerinya itu. Tapi saya yang terkesan perempuan itu, yang pakai baju robek-robek koyak-koyak itu. Dalam takutnya dia baca Yasin. Coba bayangkan. Jadi kita ini orang beriman, diuji rasa takut itu biasa, tapi takut kita membuat kita lebih dekat sama Allah. Dan makin menjauhkan diri dari Allah. Kalaupun terjadi yang ditakutkan itu, kita terus ujian. Kalau kita lari dari Allah terjadi juga, kita tidak terus ujian, kan rugi. Betul. Daripada kita diuji menjauhkan diri dari Allah, baguslah kita mendekatkan diri. Kalaupun kita kena bala itu, kita terus ujian. Ternyata manusia ini sebejat-bejat manusia kalau mau mati tobat juga. Satu pesawat terbang ateis, pilotnya 2 orang dengan kopilotnya ateis, nggak percaya Tuhan. Tiba-tiba kena awan tebal. Sekali dilihatnya
gunung, nggak sempat lagi nyerah, tabrak gunung, mati semua. Dapatlah kotak hitamnya, diperiksa. Apa yang ucapan terakhir dari pilot dan pemilik? Oh my God, nggak percaya Tuhan tapi mau mati disebutnya juga oh Tuhan. Mau apa kita kalau ada ketakutan? Kembali sama Allah. Apapun yang kita buat, kita kembali sama Allah. Nggak ada tempat lain. Ngapain lari dari Allah? Fir'aun ketika hidup ngaku Tuhan, ngaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, adalah Tuhan yang mati. Siapa yang tidak menyembah dia, dibunuhnya. Nabi Musa dengan Bani Israel menyembah Allah. 600.000 sampai 700.000 orang menurut tafsir Durrul Mansur Imam Suyuti. Banyak itu zaman itu 700.000. Itu dibunuh dan mau dibunuh dan dikejar-kejar. Singkat cerita sampai pinggir laut, dipukul ke laut, pecah 12 jalan. Kemudian mereka nyebrang. Fir'aun sampai depan. Dulu pemimpin di depan Pak. Dulu pemimpin di depan. Fir'aun itu tinggi besar Pak. Gagah main tombak, jago main panah, jago main pedang, jago naik kuda. Dia kudanya kereta kudanya untuk dia sendiri, untuk diri dia. Jadi dia naik kuda ada keretanya. Ih, memang jagoan dia. Kalau enggak dia dianggap raja, enggak dianggap Tuhan. Berani Fir'aun. Nabi Musa takut dengan Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Datangi Fir'aun, kelewatan batas untuk Fir'aun, kata Allah sama Nabi Musa. Mengaku Tuhan. Datangi. Mudah-mudahan dikasih peringatan dia tobat atau takut kepada Allah. Nabi Musa bilang ini akhafu, sesungguhnya aku takut. Nabi Musa takut sama Fir'aun. Tapi karena tugas dakwah walaupun takut, Nabi Musa datang juga di dakwah juga. Ketika singkat cerita Fir'aun tenggelam di Laut Merah dengan pasukannya, nyawa sudah sampai leher. Fir'aun taubat juga. Taubat Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharq, ketika Fir'aun sampai di Laut Merah tenggelam hampir mati, nyawa sudah sampai leher. Qala, berkata Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Qala amantu, sesungguhnya aku telah beriman. Beriman Fir'aun. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Kata Fir'aun, sesungguhnya aku telah beriman, sesungguhnya tiada Tuhan kecuali sembahannya orang Bani Israel dan sembahannya Nabi Musa dan Harun. Karena aku Tuhan, Tuhan itu Allah, Tuhannya Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah salah satu dari orang-orang yang Islam yang menyerah diri dengan Allah. Tobat Fir'aun. Tapi tobat ketika mau mati tidak diterima. Tidak diterima. Kata Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Nyawa taubat seorang hamba diterima sebesar apapun kejahatannya pasti diterima untuk taubat seorang hamba sampai ketika nyawanya sudah di sini sakaratul maut. Nah, kalau itu taubat tidak diterima. Fir'aun dari sini nyawa udah terbelah, baru taubat tidak diterima. Walaupun Fir'aun taubat. Nah, kita orang beriman bukan orang kafir kita. Fir'aun mengucap la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, tapi sudah sakaratul maut tidak terima. Kenapa? Karena orang yang sakaratul maut, dia sudah lihat tempat yang akan dia datangi. Mau masuk surga atau masuk neraka jahanam sudah nampak. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Saat nyawamu sudah sampai di leher, sakaratul maut, saat itu kamu sudah melihat tempat yang akan kau tuju setelah matimu. Sudah nampak mau masuk surga dan nampak surga. Maka orang soleh mati senyum. Sahabat saya Ibu Tuti Alawiyah, ketua BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, 2 tahun 2009 dia meninggal. 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 2 tahun 2009 dia meninggal.
Dari tahun 1975 berdiri Majelis Ulama, beliau sudah jadi anggota. Sampai wafat masih ketua pemuda, ketua wanita Majelis Ulama. Saya wakil sekjen. Sakit beliau rumah sakit, saya datang. Seminggu kemudian dia wafat. Saya datang lihat jenazahnya. Senyum. Gimana orang mati? Pipinya bisa naik. Setiap hari dia sholat subuh dan sarapan pagi bersama anak-anak yatim yang dipelihara gratis ke sekolah di Asy-Syafi'iyah. Sebesar masjid ini ada masjid tempat sholat anak-anak yatim perempuan bersama beliau. Itu aja hobinya tiap subuh bersama anak-anak yatim makan pagi. Anak yatim itu gratis, ratusan orang. Itulah urusan yang diurus beliau sejak beliau mendirikan Asy-Syafi'iyah dengan bapak. Senyum. Saya jumpa muadzin Masjid Al-Aqsa di Palestina. Saya iktikaf di Masjid Al-Aqsa bersama beliau lah. Diurus oleh saya, minum dikasih segala. Tapi makanan nggak ada. Waktu itu kami dikurung oleh tentara Israel, nggak boleh keluar dari Masjid Al-Aqsa. Cuma dapat minum aja air itu lagi dimasak. Tapi Allah Maha Kuasa. Tiba-tiba datang jemaah tabligh dari Inggris. Mereka boleh masuk Masjidil Aqsa sebab Israel dapat tanah di Palestina itu atas bantuan Inggris tahun 1948. Waktu itu Palestina negara merdeka. Israel itu dikasih tanah oleh penjajah Inggris sedikit, lama-lama dia berkuasa. Palestina tidak sedikit. Nah, sehingga kalau Palestina apa Israel itu kalau kedatangan orang Inggris nggak berani macam-macam, walaupun Islam. Sebesar meja dipetik makanan dibawa orang Inggris, roti, biskuit, kopi susu segala macam. Wah, 3 hari saya gitu kenyang aja saya. Kenyang, datang makanan dari Inggris. Jadi nggak bisa keluar, kalau keluar nggak boleh. Udah masuk Masjid Aqsa. Orang tembak-tembakan hari Paskah waktu itu. Kata muazzinnya, Bapak bisa keluar. Apa? Nggak ada makanan. Nah, kamu makan nggak? Enggak. Kamu nggak makan? Saya nggak makan juga. Kita cuma bisa minum air. 14 hari ada air nggak makan, hidup nggak mati. Saya setiap hari makan. Belum pernah seumur hidup saya makan. Di hutan pun dapat makanan. Di hutan, di Jambi, hutan datang makanan di antar orang. Ubu dari hutan pisang. Khusus untuk saya enggak. Penumpang bus yang lain nggak dikasih, saya sendiri aja dikasih suruh. Saya bilang saya nggak pernah lapar. Betul, satu pagi sebesar ini datang makanan dari Inggris. Apa yang terjadi? Beberapa tahun yang lalu ini, muazzin itu ditembak tentara Israel habis sholat subuh. Tembak, dia mati. Dikirim fotonya ke saya, ketawa, bukan senyum, ketawa. Mayat itu nih. Gimana orang mati bisa ketawa? Karena dia lihat tempat yang akan dia tuju. Ahli surga dan nampak surga. Tapi berapa banyak orang yang mati kemudian keluar darah dari kupingnya, dari matanya, dari hidungnya, ditepuk malaikat. Wa yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat datang meninju wajahnya dan menepuk punggungnya, muncrat darah. Diperlihatkan neraka, nggak mau berangkat, nggak mau, cabut tangannya. Ini disuruh lihat, makanya kita kalau lihat orang mati, sunat dibuka wajahnya, sunat selendangnya dibuka, sunat itu. Kalau dilihat bersih, Allahumma in kana muhsinun. Ya Allah, kalau orang ini orang baik, zid min ihsani, tambahi kebaikan. Kalau dibuka mukanya macam monyet disiram bensin, kan muslim. Kalau dia orang jahat, ya Allah, kata jawabkan, ampuni dan jauhkanlah kejahatan itu, dan tidak ada mati dia, kasihan. Sudah itu tidak. Kecuali perempuan saya nggak lihat dari sebelah selendangnya apa. Itu kalau orang soleh, tahu sapu dibuka selendangnya apa, bercahaya itu. Orang soleh buka. Kalau orang
Orang Jawa gitu ya. Begitu dilihat yang matinya gawat, amit-amit cabang bayi, anak putu pojok ketularan. Ngeri. Fir'aun tobat tapi tidak diterima. Kita orang beriman, masa lebih jelek kita dari Fir'aun. Fir'aun mau mati, ketakutan mau mati, dia kembali pada Allah. Nampaknya neraka dia mengucap la ilaha illallah, cuma disumpah mulutnya sama malaikat Jibril. Tak terkeluarkan ucapannya itu, cuma ditulis di Quran surah Yunus bahwa Fir'aun tobat, tapi tobatnya diterima kalau sudah sakaratul maut. Kita kan bukan Fir'aun, kita orang beriman. Kalau diuji dengan rasa takut, jangan lari dari Allah. Siap? Jangan lari dari Allah. Naqsim minal amwal, kadang-kadang kekurangan harta. Ujiannya kekurangan harta. Ini kita pernah mengalami krisis moneter tahun 1998, Krismon. Orang yang terpukul kena Krismon itu orang Jawa. Sangat terpukul, mau makan susah, sampai terjadi penjarahan misalnya. Penjarahan, mal dirampok, rumah Cina dihabis. Kita nggak berapa lah Sumatera, malah justru Sumatera Kalimantan ketika krisis moneter tahun 98 kita kaya. Bayangkan di Bangka, merica itu lada biasanya sekilo 3.000. Terjadi krisis 98, lada itu harganya 83.000. Naiknya berapa ratus kali, dari 3.000 jadi 83.000. Kaya, ada murid saya dari Medan pulang ke Bangka minta modal sama saya. Aku mau pulang ke Bangka Ustaz, biar aku dakwah di Bangka. Oke. Waktu Krismon itu selesai Krismon 98 di rumah saya. Kaya, saya udah kaya Ustaz. Kok kaya? Waktu saya pulang tuh duit yang Ustaz kasih itu saya tanam lada. Tanah orang tua lebar tapi nganggur. Saya tanam aja lada, diketawain orang. Lada harga 3.000, apa lah kau tanam-tanam? Dia tanam aja selebar-lebarnya. Pas panen Krismon 83.000 sekilo, kaya raya. Takdir. Sawit 3.500 sekilo harganya waktu krisis moneter 98. Minyak nilam di Aceh 80.000 sekilo. Krisis 1.500.000 sekilo minyak nilam. Itu kita mau beli Honda di Sumatera Utara, di Aceh, di Riau, inden. Bayar sekarang, baru muncul Hondanya sebulan kemudian, 2 minggu kemudian. Nggak gampang. Kita waktu itu krisis tenang-tenang. Kita berdoa malah, ya Allah lama lah krisis ini. Orang Jawa menjerit. Mereka mau apa? Mau nggak ada tanaman, saya beton aja. Krisis 98 saya udah pindah Jakarta. Mulai sekarang, balik-balik. Jadi kadang-kadang ujian itu datang kehilangan harta. Tapi harusnya kita tambah dekat sama Allah. Ada orang kaya, dia bilang sama anaknya, anak-anakku 4 orang gak usah takut, bapak orang kaya. Kartu kredit bapak 5, emas semua, platinum semuanya, bapak orang kaya. Kalau susah duit, tinggal datang ke bank gesek, keluar duit. Oh, duit bapak ini puluhan miliar. Sombong itu, tiba-tiba diuji Allah, terjadi gempa bumi, habis satu kota di Jawa. Wah, rumah-rumah itu 90% ambruk. Presiden SBY pindah kantor ke Jawa, Bantul, Yogyakarta. Mengungsilah orang di halaman-halaman sekolah. Halaman itu dipasangkan tenda. Sekolahnya itu ambruk juga, dipasangkan tenda. Mengungsilah situ. Si orang kaya ini datangi anaknya yang itu, Pak lapar Pak, makan Pak, diam Pak. Gesek Pak, kartu bapak 5 itu gesek kemana? Bank ambruk, bangunan bank pun runtuh. Barulah bapaknya sabar nak. Kata bapak semua beres, dia gesek aja bank keluar. Tak bisa keluar, tak ada bank di sini. Digesek pun keluar bank, mau beli apa? Di mana orang jualan? 90% kota ini hancur.
Lalu kasih bapak bilang, ternyata bapakmu nggak hebat, Allah yang hebat. Lulus ujian, selesai acara itu, dibangun kembali, dia ambil duitnya, dia bangun rumahnya, dia bilang, nah bapakmu nggak ada apa-apanya, Allah yang maha kuasa. Nggak ada manfaat di kartu bank bapak ketika Allah menarik harta itu dari dia. Lulus ujian, hilang sombongnya. Ini kekurangan harta, ini ujian. Dulu kita lahir nggak punya apa-apa, tiba-tiba sepeda motor kita hilang, mobil kita hilang, rumah kita terbakar. Oh, sakit lah pasti. Iya, tapi itu ujian. Ingat, dulu kita lahir sehelai benang pun nggak bawa. Kita lahir telanjang bulat, cuma bisa nangis. Kemudian Allah beri harta, kemudian Allah ambil lagi, biasa aja lah, nggak ada masalah. Orang mati pun kita cuma bawa 3 helai kain kafan, betul? 1 keping harta kita nggak kita bawa, dan 3 helai kain kafan itu bukan duit kita, duit tetangga. Syarikat tolong menolong yang membelikan. Semua harta kita tinggal, mobil-mobil kita semua, sepeda motor, rumah, emas, permata, perak, apa semua, cincin semua tinggal, baju kita tinggal, kacamata semua tinggal. Kaya nggak akan pernah lapar. Kapan orang kaya lapar? Duitnya banyak, lapar dia tinggal ambil HP terus kan titik, halo betul ya, bawa sini 2 bakul. Orang duitnya banyak, dia antar orang sekarang kita itu sambil nanggung ya 100 tusuk bawa sini. Padahal dia orang kaya kok. Kapan orang kaya lapar? Ternyata dalam Islam wajib lapar orang Islam sebulan setiap tahun di bulan Ramadan. Berdosa kalau dia nggak lapar di bulan Ramadan. Itu ujian itu supaya kau rasakan, gak enak kan? Nah, gak enak lapar kan? Gak enak kau puasa lapar haus, gak enak kan? Gak enak. Kalau begitu, kau bagilah hartamu sama orang-orang yang sepanjang tahun lapar terus karena miskin. Kita lapar, begitu beduk maghrib kita udah makan gitu. Dan itu hanya bulan Ramadan aja. Sementara orang-orang miskin itu sepanjang hari tiap tahun terus berhari-hari dalam setahun itu dia lapar terus karena miskin. Itulah sebabnya di malam hari raya kita wajib bayar zakat, keluarkan harta, kasih makan orang. Jangan ada yang lapar 1 Syawal. Kalau ada yang lapar 1 Syawal sengaja puasa tanggal 1 Syawal, haram, berdosa dia. Tidak boleh lapar. 1 Syawal semua harus kenyang. Hari raya Idul Fitri berbulan-bulan kenyang. Itu bukan, tulisannya bukan fitri pakai ta, fitrah, suci. Itu bukan pakai ta, tulisannya Idul Fitri pakai to, Idul Fatroh, Rumahiyah Fitri, iftar, kenyang, makan, hari raya makan itu. Sunat mau sembahyang hari raya Idul Fitri makan dulu, baru pergi sholat Idul Fitri. Kecuali Idul Adha kembali, sunat nggak makan. Nanti pulang Idul Adha makan kambing yang kita potong itu, korban kita sunat kita makan. Jadi kalau Idul Adha kita lapar waktu sholat, Idul Fitri waktu sholat itu kita kenyang. Lapar ujian biasa aja. Kalaupun kita mati kelaparan, 14 hari nggak makan matilah, menurut ilmu kesehatan gitu. 14 hari nggak makan tapi ada air, 14 hari bisa hidup. Tapi kalau nggak ada air 3 hari 4 hari mati. Ada air bisa bertahan nggak makan 14 hari, mati kelaparan. Kalau kita mati kelaparan tapi kita istiqomah dengan agama, malam pertama dalam kubur lebih indah dari malam pengantin baru. Mati kelaparan ditanya Allah enggak? Enggak ditanya, kau mati kelaparan enggak ditanya. Yang ditanya man rabbuka, siapa Tuhan sembah? Kalau dia seumur hidup menyembah Allah, Rabbi Allah yang disembah Allah. Mari mamuka, kitab suci yang kau pegang apa? Dari pedoman hidup Al-Quran, nggak ada yang lain. Mana diuka? Siapa nabimu yang kau hidupkan sunnahnya seumur hidupmu? Cara makanmu, cara hidupmu, cara tidurmu, cara naik makananmu, cara sholatmu, cara puasamu, cara naik hajimu semua. Rasulullah, tidak ada yang lain Nabi Muhammad. Man ikhwanuka, siapa yang menjadi saudaramu? Yang menjadi saudaramu dalam kehidupanmu di dunia. Muslimin muslimat, anak
Malam pertama dari kubur lebih indah dari malam pengantin baru. Diambilkan firas dari surga, firas minal jannah. Ambil, kata Allah sama malaikat, karpet dari surga. Bentarkan di kuburnya, tidurlah dia di atas karpet surga itu. Setiap pagi dan petang, habis subuh, habis asar, dibuka itu surga, diciumkan harum surga kepadanya. Diperdengarkan nyanyian bidadari setiap hari. Diperlihatkan amal-amal solehnya yang akan dia petik. Kalau hari kiamat, itu sholatmu sudah berbuah, itu puasamu sudah berbuah, itu zikirmu sudah berbuah, itu sedekahmu sudah berbuah. Oh, di surga, di dalam kubur itu menunggu panen. Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Memetik hasil panennya nanti setelah hari kiamat. Betapa bahagianya orang yang lulus ujian dalam kuburnya, menunggu panen, diperlihatkan sawah ladang yang bagi tanami. Maka kata Nabi, dunia masrahatun akhirah. Ini dunia tempat bercocok tanam yang akan dipetik hasilnya di hari kiamat. Dilihat buah-buahnya itu di dalam kubur. Jadi kadang-kadang merasa takut, kadang-kadang rasa lapar, biasa. Kadang-kadang kita kecewa ya. Saya sangat sayang dengan istri saya. Waktu saya pegawai negeri, gaji saya 57.000, golongan 3A. Saya dosen di USU waktu itu. Potongan gaji itu 4.000, 5.000 setiap bulan. Ada yang simpan mati di tapi orang cepat. Paling-paling saya bawa pulang 50.000. Ya, potongan 4.000, nasi yang bendahara yang bayarkan gaji itu, kalau nggak kasih, untungnya panjang. Kasih. Pulang bawa 50.000. Kami makan udang kering itu, udang asin. Saya beli 2.500 kilo. Itu ditumbuk sama sumut-sumutnya sama. Di sambal itu lagi makan 4 bulan nggak pernah tukar minggu. Sampai istri saya itu makan sepiring sama saya berdua. Masak bayam-bayam yang tumbuh di halaman itu, bayam-bayam duri, apa yang bisa disayur. Satu hari kami harus puasa nggak ada makanan. Dia tinggal 100 rupiah, telur 1. Kelapa di belakang rumah banyak, parut kelapa, digorenglah telur pakai kelapa, dibelah 2, 1 untuk sahur, 1 untuk buka. Kami puasa bukan karena bulan puasa, karena tak ada makanan. Daripada lapar nganggur lebih bagus lapar puasa. Waktu buka puasa itulah saya nangis. Saya pegang kepala istri saya, kasihan kamu. Gara-gara jadi istri saya kamu hidup melarat. Kita nggak apa-apa bang, rasanya nikmat seperti sahabat-sahabat Rasulullah. Masya Allah. Besoknya langsung saya pergi, saya cari kerja di swasta. Tambah aku ya di dunia cukup. Cari di swasta. Barulah dapat duit bagus. Akhirnya saya kerja di Telkom setahun. Gajinya 4 kali atau 5 kali lebih besar dari gaji di USU. Langsung berubah kaya. Ujian biasa. Begitu saya punya gaji bagus, yang nomor 1 saya berikan istri saya mesin cuci. Sebab sebelum ada mesin cuci, saya sama dia mencuci dua. Dia yang mengurusnya, saya yang bergilasnya, saya yang nimba air, saya yang jemur. Lemas juga awal laki-laki mencuci aja lemas, apa lagi istri awak? Itu awak bantu, kalau dia sendiri kerja nggak dibantu gimana? Saya bantu, tapi setiap dibantu mah, karena nggak wajib istri mencuci. Istri nggak wajib memasak, istri nggak wajib mensetrika baju. Itu kerjaan budak, kerjaan pembantu. Istri itu kewajibannya taat sama suami, menjaga harta suami, dan tidak memasukkan laki-laki atau orang perempuan yang tidak disukai suami ke dalam rumah. Nggak ada kewajiban mencuci. Itu ada kata Imam Syafi'i, kalau nggak ada duit, nomor 1 sediakan budak untuk istri. Saya bilang ini mesin cuci saya beli. Itu budaklah untuk menggantikan posisi saya membantu kau mencuci baju. Kemudian satu hari saya pindah ke Jakarta. Saya lihat orang jual bawang goreng dalam plastik-plastik kecil. Senang saya. Kok istri saya itu kalau memasak bawang goreng itu sampai matanya basah-basah, nangis-nangis. Wah, ini saya beli, istri saya nggak perlu lagi memotong bawang goreng.
Saya belilah 10 bungkus. Ini bawang goreng. Nah, Pak Ustadz ini kupas-kupas lagi bawang lain kali dia tabur. Hari pertama ditabur, hari kedua kupas lagi. Sudah berapa dikupas lagi? Gak apa-apa. Saya udah tahu karakteristik saya. Kalau nggak ada apa-apa itu pasti ada apa-apa. Saya desak terus. Akhirnya diambilnya lah bawang goreng. Yang saya beli kemarin mana? Ini bang, digoreng, dipotongnya, taruhnya di atas piring. Ini bawang, ini bawang, ini bawang. Ini kulit daun ubi, apa kulit ubi, kayu, kulit singkong. Ini kulit singkong, ini kayu, ini kulit singkong. Ini racun kalau dimakan, ini racunnya ini. Orang yang sini ini kimia. Ini mengandung racun ini, racun ini, racun ini. Jadi ini tidak boleh nih. Hah? Saya bilang, iya. Kulit daun, kulit ubi kayu dicampurnya dengan bawang. Sialan ini yang jual ini. Saya ambil sisanya itu 8 bungkus lagi. Saya belanja, saya tidak kasih istri dan ibu saya belanja. Yang belanja saya. Saya belanja dengan kamu penipu, kalau saya bilang, ucap. Ini bukan. Iya, kau campur kulit singkong. Iya. Kenapa? Rugi kalau bawang manja. Kau rugi. Kau jual mahal gak laku berarti. Bagaimana kau nanti ya? Kau sekolah taman apa? Nggak taman SD. Nggak taman SD jadi dipenjara. Apalagi S3. Takut lapar, takut miskin, mencuri. Takut jabatannya digeser, mencuri. Kalau menteri sosial makan uang bansos, kurasa bukan karena takut miskin. Menteri kok miskin? Kita disuruhnya pakai 3M, mencuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Ya 17M. Nggak mungkin dia diuji dengan kemiskinan. Hampir semua menteri yang tertangkap korupsi utusan partai politik. Berarti kemungkinan, saya tidak bisa menuduh, kan tidak ada bukti. Kemungkinan memang disuruh cari duit sama partai politik. Ketua P3 kena tangkap, ya kan? Nah, Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham, Menteri Sosial tangkap, betul nggak? Yang ini wakil bendahara umum PDIP, Menteri Sosial juga, ya kan? Terus menterinya Gerindra itu Edi Prabowo menghajar bibit benih lobster. Politik. Kenapa mereka takut apa sudah puji? Tapi pasti ada ketakutan sesuatu. Kalau nggak nyetor pepecat, mungkin. Karena tahu kita nanti lagi hari kiamat baru tahu. Tapi kan itu ujian. Letakkan jabatan kenapa? Saya direktur utama LP3, ya. Bukan kaleng-kaleng, ya. Ketika perjanjian menjalankan administrasinya secara manajemen Islami, saya tinggalkan Medan, pindah ke Jakarta. Ternyata tidak di Jakarta itu yang sudah saya buat itu manajemen Islami. Sekali saya audit seluruh cabang nggak beres, ini bisa ditukar nggak bisa, saya berhenti. Padahal kan wajibnya bersih 10 juta. Lu lagi ini tunjangan ini, tinggal di Pondok Indah, punya supir pribadi, sakit berobat di rumah sakit Pondok Indah, tinggalkan itu. Miskin dong nanti, nyatanya kan miskin saja sekarang. Bisa keliling 36 negara sedunia dakwah. Apa urusannya kita takut? Tidak usah takut, ini ujian. Jika kita diuji, kita mendekatkan diri sama Allah, mengikuti aturan Allah, atau meninggalkan aturan Allah, menjauhi Allah. Kalau kita mendekatkan diri pada Allah, kita lulus ujian. Paham? Dengan khauf, wajib, lapar. Manaqsi minal amwal, kekurangan harta. Biasalah. Hidup kita memang turun naik. Biasa. Bung Karno itu anaknya, beliau pernah kaya raya, jadi presiden kan. Kemudian jatuh. Saya dengar Pak Harto memberikan 1 pom bensin sama anak-anak. Jangan sampai mereka melarang makan. Makanya kursus Dharma Putra bisa main piano. Kursus piano berapa? 1 orang dikasih
pom bensin satu-satu. Atau bilang supaya mereka tidak melarat hidupnya. Begitupun tidak bisa main di panggung politik. Sekarang berkuasa, kaya, begitu bolak-balik. Walanfus kadang-kadang hilang nyawa. Orang yang kita cintai, bapak kita yang cari nafkah untuk kita meninggal dunia. Dia bilang, aku gelap dunia, gak ada lagi yang mengurus saya. Matilah saya gak makan. Yang memberi rezeki itu Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'. Allah beri rezeki bighairi hisab, tanpa perhitungan. Berapa banyak anak yatim jadi pejabat? Berapa banyak orang yang tidak diurus bapaknya jadi orang besar? Imam Syafi'i anak yatim, menghafal 600 hadis, hafal Quran 7 tahun. Imam Bukhari anak yatim, berhasil menulis hadis tersahih sedunia, tidak ada imbangnya sampai hari kiamat. Menghafal lebih 300.000 hadis. Beliau Imam Bukhari anak yatim. Rasulullah anak yatim. Betul. Tak ada manusia lebih hebat dari Rasulullah. Jadi kalau kita kehilangan nyawa, orang yang kita cintai wafat, ujiannya itu karena Allah sayang sama dia itu, bukan karena Allah benci sama kita. Istri kita wafat karena Allah sayang sama dia itu, kan karena Allah benci sama kita biar kehilangan istri kok ambil istri, bukan. Sayang Allah sama kita. Kita sayang istri kita, Allah lebih sayang. Ya beda. Satu hari seorang sahabat Nabi Abu Thalha pergi dagang ke Syam. Anak laki-lakinya mati. Kata istrinya, nanti kalau suamiku pulang jangan ada satu orang pun yang cerita bahwa anak ini mati. Biarkan aku yang menceritakan pada suamiku. Sepakatlah semua dia. Pulang dari dagang, udah siapkan makanan, udah mandi bersih-bersih istrinya. Mana anakku? Makanlah dulu bang, terus istrinya makan. Habis itu, mana anakku? Udah lama kita nggak jumpa masa. Kau nggak lihat aku sudah bersih. Akhirnya bersetubuhan dia sama istrinya. Habis itu ditanya, mana anakku? Begini bang, ada cerita sebentar. Apa itu? Ada orang waktu abang pergi dititipkannya hartanya yang sangat berharga padaku. Terus selama beberapa hari cinta kali aku sama harta itu bang. Jatuh cinta aku sama titipan itu, barang yang berharga itu. Nah boleh itu kan kau punya dia, tapi aku yang pelihara senang aku. Terus tiba-tiba datang yang punya bang, diambilnya barang itu. Terus ya sedih kan tipu diambilnya. Maksudku mau tahan nggak boleh karena aku udah ciptakan semua barang itu. Itu barang dia punya, nggak boleh kau begitu. Kalau datang yang punya diambilnya, bagaimana kita mau? Kau tahan pun nggak bisa. Pulangkan, harus kau pulangkan. Jadi dipulangkan bang, iya dipulangkan lah. Karena bukan kita punya, dan kau punya. Nah begitulah anak kita. Anak kita itu titipan Allah. Betul, ya. Udah cinta kali aku sama dia bang. Tiba-tiba datang Allah diambilnya bang. Cemana aku mau menahannya? Terdiam tuh marahnya sahabat ini. Kenapa gak kau bilang dari awal-awal? Udah berhadas besar aku begini baru kau bilang. Pergi dia jumpa Rasulullah. Istriku begini. Kata Rasulullah, mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih baik dari persetubuhanmu pagi siang ini. Wahai Abu Thalha. Ternyata apa yang terjadi? Lahir anaknya lebih hebat dari anak yang pertama. Allah ganti. Allah paling tahu itu. Kita tidak tahu. Wassalam. Kadang-kadang ujiannya itu hilang buah-buahan yang kita tanam. Sini di Sumatera Barat, saya tonton beritanya di TV One. Dia nanam padi, udah kuning padi itu, tinggal panen, datang ke Lombok. Habis satu butir padi pun nggak ada yang dipanennya lagi. Nangis dia di pinggir sawah. Ibu-ibu janda tua. Datanglah TV nanya, Mbak Awe, kok bisa kami? Tidak boleh padi. Tidak boleh.
nangis, dah habis aku itu, kena banjir. Saya lihat itu, oh, apalagi mau dibuat semua udah habis. Datang bantuan dari bupati, datang bantuan dari pusat, dari kaum muslimin. Lebih banyak dari hasil panennya itu kalau dipanen. Ketawa ya. Gimana? Mak, wah, alhamdulillah diganti Allah lebih baik dari panen saya itu. Untungnya dia doa ya Allah, tahun depan tanam lagi, kena melodor lagi. Ini semua ujian. Wabasyirus sabirin. Beri kabar gembira kepada kaum muslimin yang sabar ketika datang ujian. Siapa orang muslimin yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Berarti di qalu. Sering orang membaca ini berhenti di musibah kurang bagus. Kalau berhenti di musibah begini dia. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Dan beri kabar gembira kepada mereka yang apabila ditimpakan musibah kepada mereka. Ini pertanyaan yang benar. Orang sabar kok dikasih musibah? Siapa yang mengasih musibah sama orang sabar? Kasihan kali orang sabar diberikan musibah. Kurang bagus. Maka berhentinya di kolom. Dan berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar, yakni mereka yang ketika ditimpakan musibah kepada mereka, mereka berkata, apa katanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah, satu hari kami nanti juga akan kembali kepada Allah. Ini pada pukulan pertama, kata Imam Ghazali. Kita kena musibah pada pukulan pertama ucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Maka diperintahkan Allah kepada malaikat bangunkan sebuah istana di sorga untuknya. Tulis mereknya di atas, Baitul Hamdi, istana pujian. Berapa banyak istana kita bisa dapat dengan ujian yang diberi Allah pada kita kalau kita ucapkan itu. Sedang mau makan kita buka puasa, dulu sering kali Bu. Di Medan itu buka puasa kita mau makan mati lampu. Bapak saya bangun dipasangnya lampu Aladin itu. Kami nggak pakai lampu stroma enggak, petroma enggak. Lampu Aladin terang, itu terang itu mudah masangnya. Pasang naikkan udah terang. Hari kedua gitu lagi baru mau makan mati lampu. Hari ketiga ya Allah mudah-mudahan nggak mati. Pas baru mau makan, mati. Bapak saya bangun dia bilang, PKI. Saya nggak berani diam aja saya. Kalau saya tanya nanti jadi bertanya kan, PKI. Hidupnya apa hubungannya mati lampu sama PKI? Padahal kalau mati lampu dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibangunkan satu istana di surga. Kalau 30 kali mati lampu bulan puasa, 30 istana kan? Kalau bilang PKI nggak ada nyapa. BNN kita mematikan. Keluar dari masjid, hilang sepatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, apalagi sepatu. Bangun dan satu istana. Hari ini ngucap itu aja malas guys. Nangis boleh. Ketika anak Nabi Ibrahim alaihissalam di pangkuan Nabi umur 2 tahun wafat, di pangkuan Rasul, anak laki-laki Rasul wafat semua. Al-Qasim wafat, Abdullah wafat. Ini anak Nabi yang dicintai yang terakhir nih. Nabi udah umur 60-an. Ibrahim alaihissalam wafat di pangkuan Nabi. Matanya melihat ke atas, putih matanya. Wafat. Kata Nabi, setiap orang mati selalu melihat ke atas, dia memandang rohnya berangkat. Maka mata itu pasti udah putih. Kemudian Nabi nangis, jumpa sahabat-sahabat. Nabi tanya, apa ini ya Rasulullah air mata ini? Maksudnya gini, kenapa Nabi nangis gitu, kehilangan anak? Nabi bilang ini air mata, kasih sayang yang diletakkan Allah di hati orang beriman. Nangis nggak dilarang.
Tapi jangan nangis nggak ngucap innalillahi rugi. Paham? Paham? Menangis biasa lah kayak anak. Justru aneh kalau ada anak kita mati kita ketawa. Saya kalau istri saya mati, kurasa berat kali. Separuh jiwa saya untuk istri saya. Baik betul istri saya. Kalau tidur saya lihat dia tidur. Belum muda cantik kan istri. Karena udah tua, rambutnya udah putih, lama. 28 tahun hampir kami kawin. Insyaallah. Kalau dia wafat pasti saya hilang. Dan ada hiburan dari Rasulullah. Ayyumma imra'ah matat wa zawjuha anha radin dakhala jannah. Istri manapun yang meninggal dunia wafat, suaminya ridho kepada si wanita itu, maka wanita itu bisa masuk surga dari pintu manapun dia mau. 8 pintu surga, wanita yang mati diridhoi suami, dia bisa pilih 8 pintu surga dia masuk dari pintu yang mana. Ibu-ibu saya tanya, kalau ibu-ibu meninggal dunia malam ini wafat, kira-kira suami ibu ridho nggak sama ibu? Ayo, jawab. Nggak tahu. Ridho atau senang? Senang. Kalau senang bahaya bu. Begitu ibu wafat suami ibu lihat, itu mati kok, mati pak. Allah mati iya, dah boleh apa? Lah mati, masuk dia ke kamar. Bahaya itu. Kalau dia sedih nangis ya Allah, ikolah istri aku ya Allah. Lah 30 tahun sama, ambo susah ini ikut susah, ambo senang ini ikut senang, ambo malih ibadah didorongnya ambo sampai ibadah, ambo tidak ada pikir ini semua. Ikolah istri yang hebat ya Allah. Ini perempuan ahli surga, 8 pintu surga dia bisa masuk milih. Makanya ibu gak usah kejam-kejam sama suami. Kadang-kadang udahlah suami cari makan setengah mati, jual es krim keliling kota, dipikul sampai rumah nggak ada duit, kena betam lagi bis. Nggak ada duit. Itu di bukan dari pagi hujan sampai sore es krim nggak laku. Bodoh. Udah tahu musim hujan jual es krim, setrok lagi kan langsung. Kejam kali kadang-kadang istrinya sama suami. Aku kalau istriku itu tinggalkan. Kan kau aja istri ya. Untung istri gak pernah gitu. Gak ada duit. Kami pernah makan bubur. Saya lupa belanja. Pulang-pulang malam. Kalau hari Jumat itu hari raya saya. Dari pagi saya ngaji lupa buru-buru sampai tengah malam jam 12 kalau pulang. Pulang-pulang saya, abang beli makanan aja ke restoran. Enggak lapar pemasak. Enggak enak, apa-apa sih. Tahunya bubur gitu aja pakai kecap. Kenapa ini aja? Kenapa enggak belanja? Iya ya, dari sebelum subuh udah pergi. Jadi kenapa dari sehari ini? Anak saya jawab si kecil, bubur. Enak. Saya bilang saya makan bubur tadi. Tidak mau saya pergi ke restoran, saya makan bubur. Kadang udah jumpa kayak gitu istri di mana juga itu yang kesian. Baik-baik istri kita ya. Nanti kehilangan kita dia wafat. Banyak. Itu istrinya meninggal, suaminya nyusul terus. Runtuh dunia dirasakan. Karena seumur hidup dia diurus istrinya. Begitu meninggal istrinya baru dia terasa. Kata Roma Irama gitu ya, bila sudah tiada baru terasa. Begitu. Kalau masih ada di bentak-bentak, kehilangan biasa. Tapi ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi istighfar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu yang dapat ujian, dia bersabar, kemudian dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang yang akan mendapat barokah dari Allah dan mendapat kasih sayang dari Allah.
Dan di beliaunya lagi, wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang yang dapat hidayah dari Allah. Baru nampak ya, oh ini yang hidup Tuhan. Kemarin awak takut miskin, bertahan dengan agama, tak mencuri, tak menipu. Tidak miskin juga, dia makan juga, dia hindari. Oh begitu dia hidup. Baru dia nampak petunjuk, oh begini dia hidup. Ini yang pertama. Mudah-mudahan kita diuji sebagai orang beriman, lulus ujian semuanya. Amin. Yang kedua, tamparan. Keluar dari aturan Allah. Jahat. Bahasa Arabnya fasik, durhaka. Dirusaknya alam semesta ini. Maka ditulis dalam Quran surah Ar-Rum, "Zaharul fasadu fil barri wal bahr." Telah terang-terangan kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Karena ulah tangan manusia. Kerusakan kata ulama ada dua jenis. Satu kerusakan fisik, nampak oleh mata. Hutan dikunduli. Datanglah banjir bandang. Datanglah tanah longsor. Sekali datang tanah longsor terus kampung mati semua. Gunung dikeruk, dijual. Datang angin puting beliung. Habis sekampung. Kami nggak pernah angin puting beliung. Dulu ada gunung, ada bukit. Angin itu dihalangi bukit, bisa dia aman kampung itu. Nenek moyang dulu bikin kampung di situ karena dia tahu ada penghalang angin, ada bukit. Bikinnya ke kampung di samping bukit, datang angin dari sana, aman ratusan tahun. Datang kita rakus, dikeruk tuh, diratakan, habis kampung. Tak ada lagi penghalangannya. Siapa yang salah? Yang mengeruk-geruk itulah. Sampah dibuang sembarangan. Muncul penyakit keluar. Ini yang terang-terangan bisa dilihat mata. Kadang-kadang sedih juga. Yang selalu disalahkan orang kecil itu biasa. Kan memang sudah ada istilahnya itu, kambing hitam, betul nggak? Cari kambing hitam. Untungnya kambing kurang, kalau betul kambing hitam. Atasan kita itu tak mau disalahkan. Orang-orang besar itu mana mau disalahkan. Bapak aja dikritik anaknya marah. Dia kau hampir kasih makan kau dari kecil. Sok protes pula kau. Kita aja nggak mau dikritik anak. Berapa banyak pejabat-pejabat itu? Kita ngambil tanah hutan saya tali tangkap, merusak lingkungan hidup, penjara. Taipan Cina itu berapa juta hektar diambil hutan itu? Nggak di penjara, malah dikasih izin 35 tahun. Diperpanjang 35 tahun lagi. Diperpanjang 25 tahun lagi omnibus law itu. Izin pemeliharaan hutan, kebun-kebun sawit, hutan-hutan buatan itu industri. Diberi izin sekarang 90 tahun. Jutaan hektar. Mana itu? Udah mati cucu kita, udah mati cucu saya. Jumpa di alam basah. Assalamualaikum tuh, Waalaikumsalam, mati kok cucu. Iya tuh. Lupa dengan ditanya, iya tuh. Gimana kabar punya? Belum habis lagi kontrak tuh, sudah 10 tahun. Gimana begitu? Tiba-tiba datang banjir 3 meter, oh nggak pernah terjadi ini gara-gara hujan. Dari dulu dia bilang kalau banjir itu hujan. Tapi kan sebentar. Nggak pernah dulu banjir sampai 10 hari. Kenapa? Karena hutan itu tidak menyerap air lagi, turunlah semua ke lembah, habis lagi. Itu tamparan. Liyudhiqahum ba'dal ladzi ditampar Allah akibat perbuatan mereka merusak alam ini. Rasakan kalau la'allahum yarji'un, supaya mereka tobat, berhentilah merusak. Mana berhenti mau dikasih izin 90 tahun? Apa yang berhenti? Itu yang nampak dengan mata. Ada kerusakan yang nggak nampak dengan mata, namanya kerusakan batiniah, rohaninya yang rusak.
Ada istri dia berzina, kenapa penyakit? AIDS, nggak ada obatnya. Ada minuman yang halal diminumnya minuman keras, sakit lever. Penyakit batin itu kalau nggak diobati, muncul penyakit baru, yaitu penyakit jasmani. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit, maka kami timbulkan penyakit fisik, penyakit badan, gara-gara penyakit hatinya nggak diobatinya. Orang yang iri hati, hasad namanya, dengki, itu penyakit hati. Kalau nggak diobatinya, muncul penyakit baru, penyakit badan. Orang yang hasad dengki ini kasihan. Tetangganya beli mobil, dia nggak bisa tidur. Sampai jam 4 pagi, kata suaminya, "Kenapa belum tidur?" Duduk ya, abang nggak tahu tetangga beli mobil baru. Jadi dia beli mobil baru kok kau yang nggak bisa tidur? Sombong. Tadi lewat dia depan rumah pakai mobil barunya itu, di klaksonnya tuh, bunuh dahi, mentang-mentang mobil baru, klakson. Saya kira ini yang rusak. Besok paginya dia nyapu lagi halaman, lewat orang yang pakai mobil baru itu. Ditengoknya, klakson, dan kumpulnya lupa. Rupanya kawan itu tak klakson.